Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Beni Husin, Dwi Andriani, Nurul Anjana, Putri Pradini, Raka Pratama, dan Siti Arlina akan melakukan presentasi dalam diskusi kami mengenai gambaran umum perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Pokok bahasan modul terbagi menjadi 5 bagian. 1. Definisi pengelolaan keuangan desa. 2. Struktur organisasi pengelolaan keuangan desa. 3. RPJM desa. 4. RKP desa. 5. APBD desa. Definisi keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Siklus keuangan desa. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ditugaskan oleh RKP desa. Penganggaran yang ditugaskan oleh APBP desa. Pelaksanaan yang ditugaskan oleh PB atau pajak. Penatausahaan BKU atau SPJ dan lain-lain. Pelaporan yang ditugaskan oleh laporan semester dan tahunan. Pertanggungjawaban LKPJ ke BPD. Kepala desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan APB desa, pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau PT-PKD, petugas pemungut penerimaan desa, menyetujui pengeluaran kegiatan, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada sekretaris desa selaku koordinator pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Selanjutnya, sekretaris desa atau koordinator PT-PKD mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan desa, menyusun rancangan peraturan desa APB desa, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa, melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, melakukan verifikasi RAB, melakukan verifikasi penerimaan dan pengeluaran, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Nah, pelaksanaan kegiatannya, kepala saksi pelaksana kegiatan sesuai bidangnya mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan RAB, melaksanakan kegiatan dan atau bersama Lem Kemas Desa, melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja desa, melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan, mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Bendahara desa unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan. Staf pada urusan keuangan mempunyai tugas menerima, menyimpan, dan menyetorkan pendapatan, melakukan pembayaran, memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya, melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Perencanaan pembangunan desa ditetapkan dengan Perdes. RPJM desa. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Tujuan: mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota dengan pembangunan desa. Isi arah informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. A. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten atau kota. B. Rencana strategi satuan kerja perangkat daerah. C. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten atau kota. D. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten atau kota. E. Rencana pembangunan kawasan perdesaan. Pengkajian keadaan desa. Tujuan: mempertimbangkan kondisi objektif desa, keadaan desa. Langkah kerja: 1. Penyelarasan data desa. 2. Penggalian gagasan masyarakat.
3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan hasil laporan pengajian keadaan desa. Musyawarah desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Hal yang dibahas yaitu yang pertama, laporan hasil pengajian keadaan desa. Yang kedua, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa. Yang ketiga, rencana prioritas keadaan penyelenggara pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, desa melalui musyawarah. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat seperti tokoh adat, agama masyarakat, pendidikan perwakilan kelompok tani, nelayan, dan sebagainya. Penetapan RPJM desa. Yang pertama, kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang kedua, rancangan RPJM desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Yang ketiga, kepala desa penyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM desa. Di sini kita bisa melihat bagan penyusunan RKP desa. Yang pertama yaitu penyusunan rencana pembangunan desa melalui musi desa. Yang kedua, pembentukan tim penyusun. Ketiga, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelenggaraan program atau kegiatan masuk ke desa. Yang keempat, pencermatan ulang RPJM desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RKP desa. Yang keenam, penyelenggaraan musyawarah parents pem desa. Dan yang terakhir yaitu penetapan Baik, saya RKP akan desa. menjelaskan tentang pembangunan desa melalui musyawarah. Musyawarah desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mencermati ulang dokumen RPJM desa. Yang kedua, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Yang ketiga, membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan atau satuan kerja perangkat desa, kabupaten, atau kota. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang menjadi pedoman kepala desa dalam menyusun rekapan desa. Yang kedua, pembentukan tim penyusunan RKP desa. Tim penyusun RKP desa terdiri dari A. Kepala desa selaku pembina, B. Sekretaris desa selaku ketua, C. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan dan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Tugas tim penyusun RKP desa. Yang pertama, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Yang kedua, pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Yang ketiga, penyusunan rancangan RKP desa. Dan yang terakhir, penyusunan rancangan daftar usulan RKP desa. Selanjutnya yang ketiga, pencermatan pagu indikatif. Pada tahap ini, kepala desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten atau tentang pagu indikatif desa. Selanjutnya, rencana program atau kegiatan pemerintah, Pemda provinsi, kabupaten, kota yang masuk ke desa. Tim penyusun RKP desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa meliputi: yang pertama, rencana alokasi dana desa.
atau disingkat sebagai ADD, yang merupakan bagian dari dana pembimbingan yang diterima kabupaten atau kota. Yang ketiga, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten kota. Selanjutnya, pencermatan ulang RPJM desa. Tim menyusun RKP desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM desa. Yang kedua, hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi tim penyusun RKP desa dalam menyusun rancangan RKP desa. APBD Desa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja desa, APBD Desa, merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Dana desa, anggaran bersumber dari APBDN, diperuntukkan bagi desa dan desa adat ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kemasyarakatan. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara bersumber dari belanja pusat dan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pasal 72 ayat 2. Besaran alokasi anggaran yang peruntukan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah on top secara merata ataupun bertahap. Alokasi dana desa, Pemda Kabupaten Kota mengalokasikan dalam APDN ADD setiap TA. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten atau kota, paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD pertimbangkan kebutuhan Siptep Kaldes dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan kesulitan geografis. Pengalokasian ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati atau wali kota. Bantuan keuangan, Pemda provinsi dan kabupaten atau kota dapat memberikan bantuan keuangan bersumber dari APBD kepada desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan pergunakannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolanya ditetapkan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sekian dari presentasi kami, jika kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.